Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. hal huwa mukhtassun bihadhil ummati aw yakunu laha wa li ghairiha. Pertanyaan, apakah pertanyaan mungkar dan nakir, malaikat mungkar dan nakir, khusus untuk umat Islam saja atau juga berlaku bagi umat-umat yang lain? Yaitu maksudnya, kita percaya bahwa orang ketika masuk di alam kubur, mereka nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu berlaku umum kepada semua orang, yaitu umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dan yang lain, atau pertanyaan malaikat mungkar dan nakir khusus hanya untuk umat Islam saja? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dan semua yang berpendapat ini adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama bahwa, yaitu mengatakan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir khusus kepada umat Islam. Berarti umatnya Nabi Musa ketika meninggal dunia tidak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat Imam Abu Abdillah At-Tirmidzi. Imam Abu Abdillah At-Tirmidzi, beliau mengatakan, kata Imam Tirmidzi, innama su'alul mayyiti fi hadhil ummati khassatan, sesungguhnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada orang yang meninggal hanya berlaku untuk umat ini saja, yaitu umat Islam. Li'annal umama qablana kanatir rusulu ta'tihim birrisalati. Kenapa kok hanya berlaku untuk umat ini saja? Karena kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lain, ketika datang Rasul kepada mereka, Rasul datang kepada mereka untuk mendakwahkan dakwah tauhid, maka kalau umatnya tidak beriman kepada Rasul-Rasul itu, langsung mereka diazab oleh Allah Ta'ala di dunia. Yaitu kalau umat terdahulu itu pilihannya cuma satu dari dua, mereka mukmin kepada Nabi itu, atau mereka kafir. Kalau kafir langsung diazab di dunia. Falamma ba'atha Allahu Muhammadan birrahmati amanan lil khalqi. Tetapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diutus dengan membawa rahmat, dengan membawa rahmat, di mana rahmat itu nggak ada di umat sebelumnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu mencakup orang muslim, orang kafir, bahkan binatang. Sehingga Nabi Muhammad datang untuk memberikan rahmat hatta kepada orang kafir. Apa rahmat yang Allah berikan kepada orang kafir dengan diutusnya Nabi Muhammad? Yaitu Allah menahan azab.
Allah menahan azab. Itu rahmat yang Allah telah berikan kepada orang-orang kafir sekarang. Yaitu bedanya gini, maksudnya itu fahami. Kalau Nabi dan Rasul zaman dulu, mereka diutus oleh Allah Ta'ala kepada sebuah kaum, maka kaum itu hanya diberikan satu dari dua pilihan. Mereka beriman sekarang atau tidak. Kalau mereka tidak beriman, langsung diazab. Kalau mereka nggak beriman, langsung diazab oleh Allah di dunia. Sehingga azab yang Allah timpakan kepada mereka bermacam-macam azabnya. Ini ya, kalau umat terdahulu. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, kalau ada orang kafir, yaitu manusia itu pilihannya ada tiga. Pilihannya itu ada tiga. Pertama, diberikan pilihan untuk masuk Islam, maka mereka masuk Islam sekarang. Atau mereka kufur, mereka tidak mau masuk Islam, tapi tidak Allah azab, ditunggu waktu, yaitu ditunda azabnya sampai mereka itu mudah-mudahan nantinya masuk Islam. Atau yang ketiga, mereka sebenarnya tidak beriman, cuma mereka itu takut mati atau takut diperangi sama kaum muslimin, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Sehingga umatnya Rasulullah itu ada tiga. Umatnya Rasulullah itu ada tiga. Mereka mukmin sejati, atau kafir. Kafir pun gak langsung diazab oleh Allah Ta'ala di dunia seperti umat terdahulu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang hatinya kufur tetapi menampakkan keimanan. Orang-orang munafik. Kata beliau, kata Imam Tirmidzi ini, maka ketika di umat Islam ini ada kemunafikan, di mana orang munafik ini gak jelas ini, dia zahirnya muslim tapi hatinya kufur, maka orang seperti ini harus dibongkar tentang kekufuran dia. Sehingga nanti ketika orang itu meninggal dunia, Allah akan mendatangkan dua malaikat. Setiap umatnya Rasulullah meninggal dunia, datangkan dua malaikat untuk mengetes isi hatinya. Jadi isi hatinya seperti apa? Tujuannya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-73, liyamizallahul khabitha minat thayyib. Tujuannya supaya Allah bisa memisah-misahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tidak ada pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir nggak ketahuan. Maka ketika umat Islam itu ada tiga manusia itu, umat Islam itu ada tiga, yaitu umatnya Nabi Muhammad, maksudnya umatnya Nabi Muhammad yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka itu ada tiga. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang di tengah-tengah. Dia zahirnya muslim tapi hatinya kufur. Maka umat ini harus ditanya ketika masuk di alam kubur. Tujuannya itu apa? Untuk beda-bedakan mana yang mukmin sejati, mana yang kafir, dan mana yang munafik. Sehingga kata pendapat yang pertama, sehingga pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan umatnya Nabi Musa nggak ada pilihan, umatnya Nabi Isa nggak ada. Yang ada pertanyaan hanya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu ada yang mukmin kepada beliau, ada yang kafir kepada beliau, ada juga yang zahirnya muslim tetapi hatinya kufur. Sehingga mereka perlu dites ketika mereka masuk di alam kubur. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, apakah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu khusus kepada umat Islam saja atau umum kepada semua? Pendapat yang pertama kita sebutkan bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan umat-umat Nabi sebelumnya tidak. Kenapa seperti itu? Karena umatnya Nabi Muhammad itu ada tiga. Sedangkan umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu cuma dua pilihannya, mereka mukmin atau kafir, nggak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Maka ketika umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, dan munafik itu nggak ketahuan di dunia, maka mereka harus dites untuk membeda-bedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, dan mana yang munafik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
Pendapat yang kedua, wa khalafa fi dzalika akharun. Ada juga ulama yang berpendapat kedua bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir umum kepada semua manusia, baik itu umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Ini pendapatnya Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Kemudian ini juga pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi bukan Imam Al-Qurtubi ahli tafsir, tapi beliau punya kitab namanya kitab Al-Tazkirah fi Umulil Akhirah. Itu kitab yang beliau tulis, Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau pendapat yang kedua, semuanya ditanya. Nanti ditanya sesuai dengan nabinya. Kalau dia umatnya Nabi Musa, ya yang ditanya tentang Nabi Musa. Bagaimana pendapat kamu? Atau waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka dia mengatakan Musa, karena mereka pengikutnya Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Sehingga semua umat ketika masuk di alam kubur pasti semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya tentang apa? Ya tentang agamanya, Tuhannya dan nabinya. Terus nabinya siapa? Nabinya ya sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa tawaqqafa fi dzalika akharun. Ada juga ulama-ulama yang milih diem. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan wallahu alam, kita nggak menetapkan ditanya semuanya, atau kita juga tidak menetapkan khusus hanya untuk umat Islam. Kita milih untuk diem dalam masalah ini. Kenapa diam? Karena dalilnya tidak ada yang pasti. Dalilnya itu masih perdebatan. Dan di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Abdul Bar, termasuk ulama besar al-hadis mazhab Malikiyah. Beliau pendapatnya seperti itu. Berarti intinya di sini dalam perkara ini, apakah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada umatnya Nabi Muhammad saja atau kepada yang lain? Maka berarti ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pertanyaan malaikat mungkar nakir khusus hanya untuk umat Islam. Itu pendapat Imam Tirmidzi. Yang kedua, pertanyaan malaikat mungkar nakir umum kepada semua umat. Ini pendapatnya Al-Ishbili dan pendapat Imam Al-Qurtubi. Kemudian ketiga, berpendapat tawakuf. Tawakuf itu diam, yaitu tidak memberikan jawaban apakah ditanya semuanya umum atau khusus. Ini pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Setelah itu beliau mendiskusikan masalah dalil yang ada, yaitu dalil-dalil masalah ini. Kata beliau, kata Imam Qayyim, ada beberapa dalil memang yang itu menunjukkan khusus, pertanyaan itu khusus kepada umat Islam saja, sehingga itu dipakai oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwa pertanyaan itu khusus, atau pendapat yang pertama. Maksudnya dari sini nanti kita coba latihan cara istimbat. Jadi kalau kita itu menetapkan sebuah hukum, yang kita perlukan itu yang pertama dalil. Dalilnya dulu kita pelajari, dalilnya sahih atau tidak. Setelah kita tahu dalilnya, setelah itu kita masuk ke istimbat, pendalilan. Pendalilannya seperti apa? Kalau kita sudah dapat pendalilan, setelah itu baru masuk ke hukum. Nah, jadi untuk sampai kepada hukum tidak bisa hanya pakai dalil. Kita tahu dalilnya sahih, tapi untuk sampai kepada hukum A itu butuh namanya istimbat. Istimbat atau namanya istidlal atau cara pendalilan. Nah, di sini ada beberapa riwayat yang itu menjadi bahan diskusi para ulama di sini. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya, akan diuji, akan ditanya di dalam kuburnya. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, diwahyukan kepada saya bahwasanya kalian akan ditanya di dalam kuburan kalian. Ini dalil yang kedua. Jadi ini maksudnya semuanya berkaitan masalah pertanyaan, berkaitan masalah ujian di alam kubur. Nah, di sini yang menjadi diskusi para ulama, kalimat
umat ini akan ditanya di dalam kuburnya, apakah kalimat umat ini adalah umatnya Nabi Muhammad saja atau itu berlaku umum kepada semua umat? Maka kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan umat ini yaitu umatnya Nabi Muhammad, maksudnya umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat kumpulan orang yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad, itu namanya umat. Nanti umatnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Umatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan ummatud dakwah. Ummatud dakwah, umat Nabi Muhammad yang beliau dakwai. Siapa itu? Ya manusia, jin, itu semuanya umatnya Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Itu semuanya namanya umat dakwah. Yang kedua, umat beliau yang kedua namanya ummatul ijabah. Jadi ada umat dakwah, ada namanya ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau. Umat Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau itu namanya umat ijabah. Umat yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW itu namanya ummatul ijabah. Sekarang pertanyaan misalkan ya, berarti orang-orang Kristen dan Yahudi itu umatnya Rasulullah enggak? Ini sekarang kita banyak kan agama itu banyak sekali, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, atau termasuk juga ateis. Pertanyaan, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Yahudi, Nasrani, pertanyaan, mereka termasuk umatnya Rasulullah atau bukan? Ayo, umatnya Rasulullah atau bukan? Ayo. Antum melihat tetangga antum orang Kristen atau tetangga antum orang Yahudi, pertanyaan, ini orang Kristen itu umatnya Rasulullah atau bukan? Hah? Mereka umatnya Rasulullah tapi bukan umatnya Rasulullah. Terus yang benar yang mana ini? Mereka umatnya Rasulullah tapi mereka bukan umatnya Rasulullah. Maksudnya apa? Mereka umatnya Rasulullah yaitu umat apa? Dakwah. Karena mereka diperintahkan untuk beriman sama Rasulullah kan itu. Tapi mereka bukan umatnya Rasulullah, maksudnya bukan ummatul ijabah, karena mereka tidak beriman sama Rasulullah. Ya, jadi umat Rasulullah itu ada dua, ada ummatud dakwah, yaitu umat yang wajib beriman sama beliau, itu namanya ummatud dakwah. Yang kedua namanya ummatul ijabah, umat yang mereka itu beriman sama Rasulullah SAW, namanya ummatul ijabah. Nah, jadi di sini Rasulullah ketika mengatakan umat ini akan ditanya di dalam kuburan mereka, ini apakah umat itu, maksudnya umat ini itu adalah umatnya Nabi Muhammad atau semua makhluk, seperti kalimat rahmatan lil alamin, semua? Maka kalau pendapat yang pertama mereka mengatakan enggak, ini khusus, ini ayat ini, hadis ini khusus. Yang dimaksud dengan umat ini ya umat yang diutus kepada mereka seorang Rasul, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Berarti kalau yang tidak diutus kepada mereka Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Isa, Nabi Musa, berarti mereka bukan masuk dalam hadis ini. Berarti mereka nggak ditanya. Kalau pendapat yang kedua mengatakan, pendapat yang kedua, umat dalam hadis ini itu adalah semua makhluk. Sehingga bahwa semua makhluk akan ditanya. Maksudnya berarti baik umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya akan ditanya. Ini pendapat yang kedua. Karena maka pendapat yang kedua mengatakan umum. Nah, kenapa kok seperti itu? Mereka kok memahaminya hadis itu seperti itu? Karena kata mereka, karena bahasa umat itu berlaku untuk umum semuanya. Contohnya misalkan binatang pun juga dinamakan umat. Binatang saja dinamakan umat. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi. Tidak ada binatang melata yang tinggal di bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya di atas langit, illa umamun amsalukum, kecuali pasti ada umat-umat yang menyerupai sebelumnya. Yaitu apa? Kalau kita melihat ada burung terbang, yo dari dulu itu sudah ada sejak zaman dulu umat seperti itu. Yang dimaksud dengan umat itu apa? Makhluk. Contohnya lagi, misalkan Rasulullah mengatakan ketika melihat anjing, Rasulullah mengatakan laula anna hadzal
laula anna hadzal kilaba ummatun, jika seandainya anjing ini enggak termasuk umat dari umat yang Allah telah ciptakan, la amartu biqatliha, saya akan perintahkan manusia untuk membunuh anjing. Kenapa? Karena anjing itu enggak boleh dimakan. Tetapi Rasulullah tidak berani. Kenapa? Karena anjing juga termasuk umat. Demikian juga kisah seorang nabi yang digigit semut. Digigit semut, setelah itu dia marah, kemudian mencari sarang semut. Sarang semutnya itu di mana? Dapat sarang semutnya, dibakar semuanya. Akhirnya Allah berikan wahyu kepada nabi itu, dimarahi. Apakah gara-gara satu semut yang menggigit kamu, aharokta ummatan minal umami tusabbih, kamu membakar satu umat, yang satu umat itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yaitu berarti apa? Rombongan semut yang mereka itu punya sarang, itu dinamakan juga dengan umat itu, dinamakan juga dengan umat, sehingga menunjukkan berarti kalimat tadi bahwa umat ini akan ditanya, yaitu umatnya Nabi Muhammad, ya umatnya sebelumnya, itu juga semuanya akan ditanya karena semuanya umum. Itu namanya pendalil. Maka itu fahami ya, kita kalau bicara masalah dalil, semua ulama itu punya dalil. Cuma kenapa kok terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan karena cara memahaminya itu berbeda-beda ya. Coba kita lihat tadi satu dalil loh, dalilnya satu, umat ini akan ditanya di dalam kuburannya. Dari satu dalil ini ada yang memahami hadis ini maksudnya hanya umatnya Nabi Muhammad saja. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu umum kepada semua umat, padahal hadisnya satu. Makanya terkadang satu hadis ulama itu cara memahaminya bisa beda-beda. Maka itu perbedaan pendapat ulama itu wajar. Kita itu nggak usah kaget, nggak usah muntah-muntah lah istilahnya itu, nggak usah sampai bingung ketika mendapatkan ulama itu berbeda pendapat. Biasa, ulama berbeda pendapat itu biasa, selama memang masalahnya itu masalah yang dibolehkan untuk berbeda pendapat. Nggak usah kita bingung lah itu. Antum ikuti pendapat aja, silahkan diamalkan. Ada orang lain pendapatnya B, silahkan diamalkan. Nggak usah saling menyesatkan, tidak usah saling meledek. Antum amalkan pendapat antum, hormati pendapat yang lain. Gampang, jadi nggak usah terlalu pusing gitu loh dengan perbedaan yang ada. Misalkan masalah sekarang yang lagi ramai itu masalah membaca surat kahfi di hari Jumat, nggak usah ribut, ya kan? Oh tapi ini sesat, ini dhaif ini itu. Ya udah, dhaif kalau antum mendhaifkan, ngikuti ustadz atau ulama-ulama yang mendhaifkan, nggak usah diamalkan. Ngapain sih ribut kan gitu? Sedangkan yang mengatakan hadisnya sahih, ya silahkan diamalkan gitu. Apa sih masalahnya kan gitu? Ya, masalahnya itu apa gitu? Maka itu kita itu harus belajar lapang dada terhadap masalah khilafiyah, sehingga saya pendapatnya dulu A, setelah itu kok saya belajar lagi, oh rupanya lemah ini, ya sudah ditinggalkan pendapat itu. Tapi nggak usah menyesatkan yang lain, tidak usah menyesatkannya. Kenapa? Karena semuanya punya ulama, semuanya pendapatnya juga punya rujukan. Nah itu fahami ya, dalam kita itu mengambil sebuah hukum ada dua tahapan yang perlu kita lihat. Yang pertama masalah dalilnya dulu, sahih atau tidak dalilnya ini. Terkadang ulama sudah berbeda pendapat di sini, di dalilnya ini sudah beda. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Satu hadis saja terkadang hukumnya bisa beda-beda. Ketika ini dalilnya sudah beda hukumnya, apalagi masalah pendalilannya. Jadi kalau hadisnya saja sudah berbeda derajatnya, apalagi hukumnya. Dan itu biasa, nggak usah kita itu terlalu bingung lah itu. Kenapa? Karena terkadang itu ya biasanya orang-orang baru ngaji atau orang-orang yang awam, orang yang belum bisa merasakan lezatnya masalah khilafiyah, ini biasanya kalau mendengar masalah khilafiyah itu kaget-kagetan, muntah-muntah, nanti setelah itu nyesatkan sana, nyesatkan sini, dan itu bahaya. Itu memang bagi penuntut ilmu pertama itu akan melalui fase seperti itu. Nah itu ada seorang ulama, dan banyak pendapat ulama menyebutkan di kitab-kitab mereka, yaitu ucapan bahwa man lam ya'rifil khilaf, siapa yang belum bisa mengetahui khilafiyah di antara para ulama, fala ta'uduhu aliman, jangan kamu anggap dia itu ahli ilmu. Berarti kalau ada orang yang dia belum tahu masalah khilaf,
dan dia belum bisa lapang dada, anggap dia masih orang bodoh. Karena gayanya orang bodoh itu kayak gitu, gontok-gontokan kalau masalah khilafiyah. Itu gayanya orang awam. Sampai ada seorang ulama mengatakan, man lam ya'rifil khilaf, siapa yang tidak mengetahui khilaf, lam yasum al-fiqha bi anfihi, siapa yang belum bisa mengenal khilaf, belum tahu ini masalah khilafiyah, kemudian ini pendapat yang ini, maka dia belum bisa mencium bau harumnya ilmu fikih dengan hidungnya, yaitu dia itu berarti masih tingkatan orang bawah lah. Maka itu biasa saja kita itu kalau membaca kitab para ulama, kok ulama itu berbeda pendapat walaupun hadisnya sama, itu biasa saja, nggak usah kita itu kaget-kagetan. Walaupun ini masalah akidah, ini kan bukan masalah fikih. Pembahasan kita ini kan masalah akidah, karena ini masalah perkara yang ghaib. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu kan masalah yang ghaib, dan itu kan masalah akidah, bukan masalah fikih. Kalau fikih kan masalah ibadah, ini masalah ghaib, karena kita bicara masalah alam ghaib. Dan masalah yang ghaib itu kan masalah akidah, masalah iman. Rupanya masalah iman saja ada yang khilafiyah dan ada yang khilafiyah. Syekhul Islam pernah membahas panjang lebar di Majmu' Fatawa tentang masalah. Saya ingin menyebutkan bahwa orang bisa mengetahui masalah khilafiyah itu lezat sekali. Kelezatan ilmu itu di situ. Kelezatan ilmu itu ketika kita bisa mengetahui masalah khilafiyah di antara para ulama, dan kita bisa mendudukkan ini masalah khilaf, sehingga saya ambil pendapat A dan saya hormati pendapat B, dan saya tidak menyesatkan mereka. Orang sampai tingkatan seperti ini itu dia akan merasakan lezatnya ilmu. Lezatnya itu nanti di situ. Syekhul Islam pernah membahas panjang lebar di Majmu' Fatawa tentang khilaf para ulama, panjang sekali khilafnya itu, yang berkaitan dengan ahlul kitab yang boleh dimakan dagingnya, sembelihan, yaitu daging sembelihannya boleh dinikahi putri mereka. Orang Kristen, seorang perempuan orang Kristen boleh dinikahi sama kaum muslimin, kan itu. Sembelihan orang Kristen boleh dimakan. Orang Kristen siapa ini? Khilafnya panjang sekali para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan orang Kristen yang kakek, nenek, dan usulnya mereka itu beriman kepada agama yang murni, Kristen yang belum dirubah, dan yang lainnya khilaf panjang. Syekhul Islam membongkar semua masalah khilafiyah ini. Kemudian ulama hujahnya apa, kemudian didiskusi sama beliau. Setelah itu apa kata beliau? Setelah beliau merojehkan, setelah itu beliau mengatakan, dan masalah ini adalah masalah yang sangat lezat sekali. Setelah itu beliau mengatakan, tidak ada orang yang merasakan lezatnya pembahasan ini kecuali orang-orang yang sudah tingkatan bisa mengerti masalah khilafiyah. Kalau belum tahu masalah khilafiyah, nggak akan merasakan lezatnya pembahasan ini. Yang isinya cuma bahwa sesat, kamu kalau nggak ikut saya sesat, pokoknya itu nggak ada masalah khilaf, masalah ini, sehingga tidak akan merasakan lezatnya sebuah khilafiyah. Sehingga maksudnya itu saya jelaskan supaya kita itu lebih paham. Mari kita itu belajar untuk lapang dada, ya. Terkadang hadisnya sahih, satu hadis, tapi cara memahami bisa beda-beda, dan itu biasa, para ulama itu biasa kayak gitu. Maka nggak usah kita itu terheran-heran. Kalau pendapatnya Imam Al-Qayyim sendiri, setelah beliau menyebutkan ada 3 pendapat, maka beliau mengatakan wadh-dhahir, wallahu alam. Pendapat yang paling dhahir bagi saya, paling kuat bagi saya, wallahu alam, dan itu ilmunya semuanya Allah yang lebih mengetahui. Anna kulla nabiyyin ma ummatihi kadzalika. Kalau pendapat saya, pendapatnya beliau, bahwa semua umat akan ditanya bersama dengan nabi mereka masing-masing, yaitu ditanya tentang man nabiyuka, ya nabinya mereka. Wa annahum mu'adzabuna fi quburihim ba'da su'ali lahum, dan kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, mereka juga akan diazab. Contohnya misalkan umatnya Nabi Musa ditanya man nabiyuka, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, azab, mereka juga akan diazab. Seperti umat Islam, wa iqamatil hujjati alaihim, tujuannya itu apa? Karena Allah ingin menegakkan hujjah kepada mereka. Kama yu'adzabuna fil akhirati ba'da su'al, sebagaimana nanti di hari kiamat mereka pun juga akan diazab oleh Allah Ta'ala setelah semuanya didudukkan, ditimbang, setelah itu ditanya, diskusi, dihisab, maka nanti mereka akan diazab. Ini tarjih dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau tarjihnya beliau, bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu berlaku untuk semua
umat yang memiliki nabi-nabi, yaitu yang mereka punya nabi, kecuali kalau umat yang tidak punya nabi. Umat yang tidak punya nabi yaitu siapa? Itu ahlul fatrah. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Tapi kalau umat itu punya nabi, maka nanti akan ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita masuk di pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-13. Wa ammal mas'alatu tsalitsata asyarata. Sedangkan bab yang ke-13, pertanyaan yang ke-13, wahya annal atfal hal yumtahanuna fi kuburihim. Pertanyaan, apakah anak kecil yang meninggal sebelum balik mereka juga ditanya? Yaitu kalau kita punya bayi, qadarullah anak kita itu meninggal dunia ketika masih bayi. Pertanyaan, ini anak ini ditanya di alam kuburnya atau tidak? Yaitu akan ditanya sama malaikat mungkar dan nakir atau tidak. Ikhtalafan nasu fi dzalika ala qaulin. Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya. Huma wajhani li ashabi Ahmad. Dan dua pendapat ini, dua pendapat ulama yang berbeda, ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak. Itu juga dua pendapat ini ada di mazhabnya Hambali, yaitu di murid-muridnya Imam Ahmad. Murid-muridnya, kemudian ya dalam mazhab atau ulama-ulamanya dalam mazhab Hambali lah, mereka juga seperti itu. Ibnu Qayyim kan termasuk ulama mazhab Hambali juga, yaitu dalam mazhab Hambali saja dalam masalah ini juga mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Sehingga intinya anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik mereka ditanya atau tidak, maka ulama berbeda pendapat menjadi dua, ada yang ditanya, ada yang tidak. Setelah itu beliau mengatakan wa hujjatu man qala innahum yus'alun. Sekarang kita belajar dalilnya. Dalil ulama yang mengatakan anak kecil akan ditanya, yaitu anak kecil itu ditanya di dalam kuburnya. Dalilnya apa? Kata mereka, annahu tushra'us sholatu alaihim. Dalil mereka yang pertama, karena dianjurkan untuk mensolatkan jenazah. Sholat jenazah itu kan doa, ya kan? Sholat jenazah itu kan doa kan itu. Kalau anak kecil meninggal dunia disolatkan jenazah, didoakan, berarti kenapa kita doakan? Karena dia juga ditanya. Kalau dia nggak ditanya, langsung mendapatkan kenikmatan, ngapain kita doakan kan gitu? Wong dia sudah bagus kan gitu. Seperti para nabi dan rasul, kenapa kita nggak mendoakan mereka? Misalkan para nabi dan rasul jelas mereka sudah masuk surga. Yaitu kenapa? Kata mereka, karena yaitu alasannya kenapa kok anak kecil itu juga ditanya, karena dianjurkan kita untuk mensolatkan mereka. Wa doa ilahum, dan kita dianjurkan untuk mendoakan mereka di luar solat. Kalau dalam solat kan kita ada doa, di luar solat pun kita dianjurkan mendoakan. Wa su'alullahi ayyaqiyahum adzabil qabri wa fitnatil qabri. Bahkan kita dianjurkan untuk minta sama Allah supaya Allah menjaga mereka dari azab kubur dan fitnah kubur. Seperti misalkan doanya Rasulullah pernah, kata Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu shalla ala janazati sabiyyin. Pernah Rasulullah SAW itu mensolatkan jenazah bayi yang meninggal dunia. Fasumi amin doaihi, dan didengar, yaitu para sahabat mendengar di antara doanya Rasulullah, Allahumma qihi azabal qabri. Tuhanku, lindungilah anak ini dari azab kubur. Lindungilah anak ini dari azab kubur. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan annahu murra 'alaiha bi janazati sabiyyin shaghir. Pernah Aisyah itu sedang duduk, tiba-tiba ada jenazah bayi yang sedang dibawa ke kuburan. Fabakat, tiba-tiba Aisyah itu menangis. Faqilalaha, akhirnya ditanyakan kepada beliau, ma yubkiki ya ummul mukminin, wahai Aisyah, apa yang membuat kamu menangis? Maka beliau mengatakan, hadza shabi bakaitu lahu. Ini anak ini, saya itu menangis. Kenapa? Syafqatan alaihi, karena saya itu sayang kepadanya.
karena saya itu sedih kepadanya. Kenapa? Min dhammatil qabri, karena anak sekecil ini dia nanti akan merasakan himpitan kubur. Anak itu nanti akan merasakan himpitan kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan, in kana la yusalli 'alan manfus. Abu Hurairah itu kalau sholat, mensolatkan jenazah, dan jenazah itu ma in amila khoti'atan qattu, belum pernah beramal keburukan, yaitu bayi. Maka Abu Hurairah mengatakan, Allahumma ajirhu min azabil qabri, Tuhanku tolong jaga dia dari azab kubur. Nah, berarti intinya kalau pendapat yang pertama dalilnya karena kita dianjurkan untuk sholat jenazah, kemudian kita dianjurkan untuk mendoakan supaya Allah menjaga anak itu dari azab kubur. Kalau orang bertanya, misalkan diskusi, kan mereka kan belum punya akal gitu loh, bagaimana mereka ditanya, mereka belum punya akal, mereka belum paham syariat. Maka nanti mereka menjawab, wallahu subhanahu yukmilu lahum uqulahum, Allah nanti akan menyempurnakan akal mereka di alam kubur walaupun mereka meninggalnya masih bayi. Liya'rifu bidzalika manzilatahum, ya, supaya Allah mengetahui tentang bagaimana tingkatan mereka. Wa yulhamunal jawab, kalau dia itu orang yaitu masih bayi, nanti Allah akan memberikan ilham jawaban kepada mereka. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa bayi yang meninggal dunia sebelum balik, mereka akan ditanya. Dan yang berpendapat ditanya, jadi Syekhul Islam, ini saya sebutkan ucapan Syekhul, kalau Syekhul Islam menyebutkan beberapa orangnya dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan dalam masalah ini ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ahaduhuma annahu la yumtahanu, pendapat yang pertama tidak ditanya, ya ini anak kecil. Wa annal mihnata innama takunu ala man kullifa fid dunya, beliau mengatakan karena pertanyaan itu hanya ditujukan kepada orang yang sudah berakal, berarti anak kecil tidak akan ditanya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Qalahu ta'ifatun minhum al-qadhi Abu Ya'la. Orang yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Ya'la al-Hambali, ulama besar mazhab Hambali, Imam Abu Ya'la. Demikian juga Imam Ibnu Aqil, itu juga ulama besar mazhab Hambali. Ibnu Aqil ini gurunya Imam Ibnu Qudamah, dan beliau Ibnu Aqil ini Masya Allah, ini kalau kita baca biografinya beliau itu adalah ulama yang rajin dalam menulis, sehingga tulisannya itu banyak sekali, sampai disebutkan itu beliau itu ngarang sebuah kitab, namanya kitab yaitu kitab, intinya kitab kumpulan, yaitu ada sebuah kitab tulisan beliau, yaitu kitab yang mengumpulkan semua ilmu, itu tebalnya 200 jilid. Imam Ibnu Aqil ini ulama besar mazhab Hambali. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa anak kecil nggak ditanya, itu pendapatnya Imam Abu Ya'la al-Hambali dan Imam Ibnu Aqil al-Hambali. Wathani, dan yang kedua, pendapat yang kedua, annahu yumtahan, bahwasanya anak kecil itu akan ditanya. Wa huwa qaulu aktsari ahli sunnah, dan itu pendapat mayoritas ulama ahli sunnah. Mayoritas pendapatnya mereka akan ditanya. Wa naqalahu Al-Hasan bin Abdus, dan Imam Abdul Hasan bin Abdus menukilkan bahwa ini pendapat murid-muridnya Imam Syafi'i. Pendapat murid-muridnya Imam Syafi'i, mereka pendapatnya ditanya. Sehingga tadi pendapat yang pertama yang kita sebutkan di kitab Ar-Ruh, ini berarti pendapat jumhur. Pendapat jumhur yang mengatakan bahwa mereka itu ditanya, anak-anak kecil itu ditanya, itu pendapat jumhur. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ini saya bacakan di kitab Ar-Ruh. As-su'al innama yakunu liman aqala ar-rasul wal mursil. Kalau pendapat yang kedua enggak ditanya. Kenapa? Karena pertanyaan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal, sehingga dia memahami tentang Rasul, tentang siapa yang mengutus Rasul itu, yaitu Allah Ta'ala, dan agama yang dibahas sama Rasul itu, sehingga dia bisa menjawab. Kalau dia itu tidak memahami, bagaimana bisa dijawab? Maka beliau mengatakan, kata mereka, pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita lihat jelas, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, jelas sekali
bahwasanya mereka itu memahami tentang Allah, Nabi, dan memahami tentang Rasul. Entah nanti mereka beriman atau tidak, tapi mereka itu memahami. Kalau seandainya anak-anak yang belum faham risalah yang dibawa sama Nabi dan ditanya, fala faidata fi hadza soal, untuk apa ditanya? Nggak ada faedahnya pertanyaan, sehingga mereka tidak akan ditanya. Nanti ditanyakan kepada mereka, mereka didiskusikan. Kalau ditanyakan kepada mereka, loh terus kenapa kok di hari kiamat Allah bertanya sama mereka? Anak-anak kecil ditanya semua, anak-anak kecil juga dihisab. Maka mereka mengatakan, wa hadza bi khilafi imtihanihi fil akhirah. Pertanyaan di alam kubur beda dengan di hari kiamat. Apa bedanya? Fa innallaha subhanahu yursilu ilaihim rasulan. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, wa ya'muruhum bi ta'ati amrihi. Allah memerintahkan kepada mereka untuk taat kepada rasul itu. Wa quluhum ma'hum, dan mereka memiliki akal. Faman ata'ahu minhum najah. Siapa yang taat sama rasul itu dia selamat. Wa man asahu adkhulahun nar. Siapa yang bermaksiat kepada rasul dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Fadzalika imtihanun bi amrin ya'muruhum bihi yaf'alunahu dzalikal waqti. Pertanyaan, yaitu pertanyaan di alam kubur, pertanyaan berkaitan dengan apa, yaitu apa itu, bagaimana pendapat kamu tentang Allah, yaitu apa gitu. Sedangkan pertanyaan di hari kiamat, pertanyaan tentang amal mereka yang mereka tinggalkan di dunia, itu beda, berarti kata mereka beda, sehingga intinya itu tidak sama. Maka pertanyaan di alam kubur anak kecil nggak ditanya, tapi kalau di hari kiamat mereka ditanya. Terus kalau ditanyakan kepada mereka lagi, terus bagaimana menyikapi tentang tadi Rasulullah mendoakan Allahumma qihi azabul qabri, Tuhanku tolong jagalah anak itu dari azab kubur. Maka mereka menjawab, yang dimaksud dengan azab itu bukan hanya siksaan. Terkadang azab itu apa? Kesedihan. Orang sedih itu juga sedang diazab. Maka itu Rasulullah mengatakan, innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayit akan diazab dengan tangisan keluarganya. Yang dimaksud dengan azab ini apa? Sedih. Mayit itu akan sedih dengan tangisan keluarganya. Contoh lagi Rasulullah mengatakan, as-safaru qita'atun minal azab. Safar adalah potongan dari azab. Maksudnya apa potongan dari azab? Capek, lelah, letih, itu termasuk bagian dari azab. Jadi azab itu harus disiksa. Kenapa? Karena azab itu bukan hanya siksaan. Jadi azab itu bukan siksaan. Orang sedih, capek, lelah, letih itu namanya azab, tapi dia nggak disiksa. Jadi siksaan itu beda. Maka itu intinya kalau pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa anak kecil itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat jumhur. Pendapat jumhur, wallahu alam, lebih kuat bahwa anak kecil mereka juga akan ditanya di dalam kuburnya. Tapi kita katakan tetap ini masalah khilafiyah. Ini adalah masalah khilafiyah dan masyhur. Khilafiyah ini adalah khilafiyah yang masyhur. Sikap kita, kalau kita ngambil satu pendapat silahkan ambil satu pendapat, tetapi yang penting jangan menyesatkan pendapat yang lain. Ya, sampai sini nanti masalah yang ke-14 akan kita sambung nanti di pertemuan berikutnya, yaitu apakah azab kubur itu terus menerus atau azab kubur itu akan berhenti. Itu kalau orang diazab dalam kuburnya itu, apakah azab itu terus menerus sampai hari kiamat, atau nanti mereka itu dihentikan, azab kuburnya itu dihentikan. Nanti kita bahas karena pembahasannya lumayan panjang berkaitan dengan azab kubur. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.